Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi untuk membahas satu topik yang mungkin sering jadi pikiran banyak pasangan, apalagi yang harus menjalani hubungan jarak jauh. Pertanyaannya simpel, jarang berhubungan intim itu bahaya nggak sih buat kesehatan atau keharmonisan kita? Tenang, Anda tidak sendirian, dan di sini kita akan kupas tuntas dengan tenang. Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya kan? Inilah inti dari semua kekhawatiran itu. Banyak sekali yang bertanya-tanya, apa sih dampaknya? Yuk kita coba bedah bareng-bareng jawabannya berdasarkan fakta medis dan juga sisi psikologisnya supaya Anda bisa lebih jelas dan lebih tenang. Oke, biar obrolan kita lebih terarah, kita akan mulai dari fakta medisnya dulu, biar semua kekhawatiran fisik bisa reda. Setelah itu, kita lihat dampak emosional yang bisa jadi muncul. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke kiat harmonis buat jaga hubungan, dan terakhir kita bahas kapan sih waktu yang pas buat cari bantuan profesional. Baik, mari kita mulai dari fondasi yang paling penting ya, sesuatu yang bisa menepis semua cemas yang ada, yaitu fakta medis. Sebenarnya, apa sih kata sains tentang frekuensi berhubungan intim dan kesehatan fisik kita? Coba deh kita lihat di layar, ini seperti dua sisi dari sebuah koin. Di sebelah kiri ada kekhawatiran yang wajar banget muncul. Duh, jangan-jangan nanti susah punya anak, atau hormonku jadi berantakan nggak ya? Tapi, coba sekarang lihat ke sebelah kanan. Fakta medisnya justru sangat menenangkan. Ternyata, nggak ada bukti ilmiah yang menunjukkan dampak langsung ke sana. Organ reproduksi kita itu pinter, fungsinya akan tetap normal kok. Yuk, kita berhenti sejenak di sini. Saya mau Anda benar-benar meresapi kalimat ini ya. Secara medis, tidak ada dampak negatif langsung. Tubuh Anda tidak akan rusak hanya karena frekuensi hubungan intim yang jarang. Paham soal ini saja, biasanya sudah bisa jadi kelegaan yang luar biasa. Ini langkah pertama untuk mengurangi kecemasan Anda. Oke, setelah urusan fisik kita tahu aman dan kita udah bisa bernapas sedikit lebih lega, sekarang mari kita geser fokusnya. Karena sebuah hubungan itu kan bukan cuma soal fisik ya, ada sisi emosional dan keintiman yang sama pentingnya untuk kita perhatikan baik-baik. Jadi begini, meski secara fisik aman, jarak yang tercipta karena jarangnya keintiman fisik itu bisa diisi oleh perasaan-perasaan lain. Mungkin pas ketemu lagi jadi terasa canggung, kayak harus kenalan ulang, atau mungkin muncul suara-suara kecil di kepala yang bikin enggak percaya diri. Dia masih nganggap aku menarik nggak ya? Nah, dampak emosional seperti inilah yang perlu kita sadari dan kita rawat bersama. Tentu saja ada satu hal yang sangat praktis dan logis. Kalau Anda dan pasangan memang sedang merencanakan kehamilan, ya frekuensi yang jarang ini secara alami akan mempengaruhi peluangnya. Ini bukan berarti ada masalah medis loh ya. Ini murni soal probabilitas, soal waktu yang tepat. Nah, setelah kita paham apa saja dampaknya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan paling memberdayakan. Terus, kita harus gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Yuk, kita lihat beberapa strategi praktis untuk menjaga hubungan tetap kuat dan hangat. Sebenarnya ada 3 pilar utama di sini. Yang pertama, komunikasi terbuka. Ini bukan sekedar basa-basi, lagi apa, tapi benar-benar berani ngobrolin perasaan, kebutuhan, bahkan frustrasi secara jujur. Kedua, ciptakan momen berkualitas. Waktu ketemu itu berharga ya. Jadi pas lagi bareng, coba deh singkirkan dulu gadgetnya. Fokus ke satu sama lain. Dan ketiga, kalau memang tujuannya kehamilan, jangan main tebak-tebakan. Bicarakan dengan dokter, buat rencana yang jelas, biar nggak stres sendiri. Dan yang terakhir, kita juga perlu tahu kapan saatnya untuk melibatkan pihak lain. Penting banget untuk diingat, mencari dukungan itu bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah langkah yang dewasa dan tanda kekuatan untuk menjaga hubungan Anda tetap sehat. Dan pesan intinya adalah ini, Anda tidak harus melewati semua ini sendirian. Kalau obrolan dengan pasangan terasa buntu, atau rasa cemasnya nggak hilang-hilang, seorang dokter atau konselor pernikahan bisa jadi penengah yang netral. Mereka ada untuk membantu Anda dan pasangan menemukan jalan. Oke, jadi mari kita simpulkan obrolan kita hari ini. Poin pertama dan paling penting, secara fisik, organ reproduksi Anda aman. Kedua, keintiman emosional itu perlu dirawat secara aktif, nggak bisa dibiarkan begitu saja. Ketiga, fondasinya adalah komunikasi yang terbuka. Dan terakhir, ingat, bantuan profesional itu adalah sumber daya yang sangat berharga. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Mungkin bisa didiskusikan juga dengan pasangan Anda. Apa sih yang sebetulnya mendefinisikan keintiman bagi kalian berdua? Apakah soal seberapa sering atau soal seberapa dalam koneksinya saat sedang bersama? Mungkin jawaban dari pertanyaan itu bisa memberi perspektif baru bagi hubungan Anda. Terima kasih sudah menyimak.